Pemenang hadiah Nobel Ekonomi Daron Acemoglu menyatakan selama pengelolaan negara hanya menguntungkan segelintir elit, mewujudkan bangsa yang sejahtera dipastikan sulit. Acemoglu menegaskan institusi politik dan ekonomi yang inklusif adalah kunci mewujudkan kesejahteraan. Kesinambungan program pembangunan adalah kunci menuju kesejahteraan. Namun dengan sistem pilkada, ikatan antara pusat dan daerah melemah. Setiap daerah tentu memiliki kepentingan sendiri, namun yang harus diprioritaskan tentu kepentingan nasional. Saya kembali ke Pak Sudirman Said di pertanyaan saya sebelum break tadi, ya, tapi izinkan saya bertanya juga begini Pak. Sebenarnya konteks hubungan antara pemimpin di daerah atau lokal tadi dengan pemimpin pusat harusnya kan dengan mudah dengan tadi pilkada serentak dijalankan dalam tahun yang sama, pemimpin nasional terpilih, pemimpin daerah terpilih gitu, supaya bisa klop itu sebenarnya bagaimana? Karena kan ada konteks otonomi daerah yang memiliki kekhasan lokal masing-masing daerah. Ini yang mungkin menurut saya sering disederhanakan seolah-olah supaya ikut semuanya sama sebarisan. Sama itu harus satu warna gitu ya. Kemudian berusaha semua daerah dikendalikan. Tapi sebetulnya kan begini ya, kalau ini pakai ilmu manajemen nih. Kalau lapis paling bawah itu kan pedoman kerjanya adalah SOP kan. Ya. Yang ketat lah. Lapis ke tengah pedoman kerjanya adalah policy dan regulasi gitu. Tapi lapis paling atas sebetulnya kan yang diperlukan adalah visi, values, gambar besar, big picture gitu. Jadi sebetulnya tidak penting apakah kepala daerah satu partai atau tidak, satu warna atau tidak, asal tadi desain bernegaranya dipahami, valuesnya sama, konstitusinya dipahami, valuesnya sama, itu akan bergerak ke arah yang tanpa harus diseragamkan. Betul. Jadi harus ada satu pemahaman bahwa kepala daerah juga pemimpin sebagaimana para menteri. Ya. Benar bahwa ada kata-kata tidak ada visi lain kecuali visinya presiden. Tapi itu sebetulnya belum benar sepenuhnya. Karena tidak 100% benar karena kalimat itu ya. Sektor juga punya visi. Menteri harus punya visi lah. Iya. Visi energi, visi pangan, visi infrastruktur. Daerah juga mesti punya visi tergantung pada konteks di mana dia berada. Jadi apa yang menyatukan mereka sebetulnya bukan pekerjaan detail yang diatur, didikte dari pemerintah pusat. Tadi dikatakan bahwa sistem presidensial memang presiden punya kewenangan penuh untuk mengatur seluruh negeri, tetapi bukan berarti dia mendikte seluruh tahapan. Misalnya pada waktu menyusun anggaran kan tergantung situasi di lapangan gitu kan. Jadi yang menyatukan atau yang menggerakkan ke arah tujuan yang sama adalah values, yang sudah dituliskan baik-baik dalam berbagai rumusan-rumusan. Bahwa ada SOP di tingkat bawah tadi agak berbeda. Itu urusan masing-masing. Itu karena otonomi daerah juga punya masing-masing begitu ya. Betul. Kekhasan daerahnya. Jadi misalnya tadi khawatiran soal ini kalau serentak pilkada bagaimana cara bergeraknya. Mungkin hal-hal yang sifatnya khas dari masing-masing kepala daerah akan menunggu waktu tuh seperti Prof. Umang katakan. Tapi yang rutin seperti gaji pegawai, kemudian anggaran-anggaran sifatnya rutin tuh sebenarnya bisa jalan karena SKPD-nya juga belum tentu ganti. Tapi benar sekali bahwa harus ada orkestrasi. Dan dari mana? Dari pimpinan tertinggi. Kembali pada pidato tadi, bukan kita mau membesar-besarkan, tapi memang pemimpin tertinggi bekerja dengan pesan gitu. Nah, pesan itu diterjemahkan dalam berbagai kebijakan, strategi, kemudian nanti sampailah pada keputusan yang sifatnya tertulis. Nah, kita punya harapan besar bahwa seluruh pesan-pesan yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi negara itu kemudian jadi satu keputusan strategis dan jadilah dia pedoman untuk bekerja, termasuk bagi kepala daerah yang baru saja terpilih. Nah, itu yang barangkali mekanisme yang akan terjadi. Gitu. Sebenarnya tadi kembali ke pertanyaan sebelum break ya. Artinya menunggu waktu publik tadi disebut menunggu. Berapa lama idealnya bisa menunggu apa yang pernah disampaikan itu segera terwujud, atau memang kita harus memaklumi kondisi tadi itu secara teknis? Pak Umam sudah sempat cerita, anggaran saja nunggu APBNP mungkin itu bisa terwujud di September tahun depan ya, September tahun depan. Ini beberapa tantangan konkret kan muncul, misalnya hari ini kita mendengar yang semula biaya makan bergizi itu dirancang Rp25.000, belakangan 17.000, hari ini muncul 10.000 gitu. Jadi memang seluruh kebijakan ada tantangannya. Nah sekarang yang paling penting adalah ada satu upaya keras untuk mendeliver apa-apa yang sudah dijanjikan. Atau
nanti akan ada koreksi bahwa janji ini ternyata tidak realistis. Nah, berapa lama itu ditunggu? Karena ada orang yang mengatakan 100 hari gitu ya. Menurut saya 100 hari terlalu pendek lah. Yeah. Apalagi dengan kompleksitas yang. Tapi kita tunggu fair 6 bulan setahun itu akan ketemu, apalagi dengan tim yang besar sekali, akan ketemu formasi gitu ya. Saya ketika masuk ke pemerintahan sebagai menteri misalnya, karena kebetulan saya sedikit banyak paham sektor itu, adjustment-nya tidak lama itu. Dalam waktu sebulan 2 bulan kita sudah bisa lari kencang. Tapi kan belum tentu semua mengalami hal yang sama. Itu. Jadi menurut saya waktu antara 6 bulan setahun itu sesuatu yang wajar, sambil tentu saja suara-suara untuk mengingatkan terus kita lakukan karena itu tugas dari masyarakat. Nah, sedikit kemudian menghubungkannya dengan pemimpin di daerah begitu ya Pak Umam ya. Lalu kira-kira kita lihat kan pemimpin daerah ini kan juga diusung oleh partai-partai politik yang beragam juga. Kadang ada di tingkat nasional itu bersama-sama dalam koalisi, mungkin ya kalau sekarang kita dengar Kim Plus gitu ya. Tapi ada juga dalam Kim Plus di nasional itu berbeda juga di daerahnya gitu. Nah, pertanyaan dan tantangan tentu saja sebenarnya ketika mau bersama dan maksudnya bukan bersama, visinya, value-nya sama, tapi datang dari parpol yang beragam juga kepala daerah ini. Kan kadang-kadang kepala daerah juga ini ketumnya seperti ini nih, tuntutannya atau tuntutan dari kepartainya juga seperti ini misalnya. Mungkin agak sedikit beda nih kalau programnya pemerintah secara nasional, secara teknisnya bisa nguntungin partai yang sebelah sana gitu. Itu kan kita temui setiap saat di lapangan begitu dalam 5 tahun perjalanan kepemimpinan baik di daerah maupun di nasional. Kalau Anda melihat ini seberat apa tantangan ini bisa diatasi sehingga visi yang sama itu atau value yang sama itu bisa terjaga itu antara presiden dan pemimpin daerah. Ya, memang kalau misal kita cermati dari sisi kepartaian ya, kepartaian sendiri dalam melakukan rekrutmen dalam proses pilkada itu memang relatif to some extent ada yang berdasarkan kaderisasi dan juga rekrutmen yang serius. Tetapi tidak sedikit juga yang kemudian produknya itu betul-betul pada basis pragmatisme, popularitas dan juga isitas. Ya, nakos lah ya. Nah, itulah yang kemudian melahirkan sebuah anomali-anomali dan sifatnya adalah franchise. Siapa yang bisa memenuhi ini ya silahkan diambil dan akhirnya begitu sebagian dari mereka terpilih, ya kemudian tidak ada satu cara pandang yang sama. Kalau misal kemudian berasal dari satu partai yang sama juga tidak menunjukkan karakter kepartaian yang serupa. Nah, ini yang kemudian seringkali memunculkan anomali. Dan kita harus jujur bahwa desentralisasi di Indonesia memang dalam konteks tertentu melahirkan perbaikan-perbaikan. Tetapi di saat yang sama dalam konteks yang lebih besar menggunakan helikopter view, relatif belum pada satu tahapan yang memang sesuai dengan ekspektasi. Karena apa yang terjadi? Studi kasus yang banyak ditulis oleh teman-teman yang melakukan kajian desentralisasi, ada banyak cukup dari teman-teman di Flinders University, di University of Queensland, juga melakukan sejumlah simulasi berdasarkan studi kasus. Desentralisasi di Indonesia mirip dengan yang terjadi di Filipina, mirip yang terjadi di Thailand, di mana decentralization means decentralized corruption. Itu terjadi di mana-mana. Bagaimana kemudian terfasilitasi dari korupsi ya. Desentralisasi jadi korupsi. makin besar, makin banyak itu korupsi yang terjadi kasus-kasus. Karena proses politik yang kemudian diberikan ruang yang lebih terbuka, yang harusnya memang masyarakat kita memiliki tingkat partisipasi yang lebih baik, memberikan arahan aspiratif yang lebih terarah dalam konteks kebijakan lokal. Itu lebih banyak kemudian dalam proses tahapannya itu didominasi oleh oligarki-oligarki lokal. Maka tidak menutup kemungkinan dan saya pikir terbukti di banyak kesempatan bahwa yang ikut pilkada ini, anaknya ini, istrinya ini, yang kemudian jaringan nasionalnya ini, dan itu relatif terulang. Jadi representasi semacam itu relatif banyak terjadi. Nah, oleh karena itu yang kemudian kita perlu cermati, memang ada secara sistem ya, secara sistem memang ada sesuatu yang perlu kita evaluasi total. Visi memang betul, hanya visi presiden karena sistemnya basisnya adalah sistem presidensial. Tetapi dengan masuk dalam rezim otonomi daerah, dalam rezim desentralisasi, kepala daerah berbasis pada undang-undang otonomi daerah atau desentralisasi itu juga memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan lokalnya. Secara konstitusional mereka berhak melakukan itu. Nah, ini yang kemudian seringkali tidak terjadi sinkronisasi.
Dan seringnya tidak terjadi sinkronisasi itu yang lebih kepada fatalnya, faktor apa? Tadi soal parpol, soal beda soal parpol, kepentingan soal politik. komunikasi individu, soal kemudian bagaimana sinkronisasi fokus dari masing-masing daerah. Sebagai contoh teknis, Mas. PU, Kementerian PU memiliki, kemarin Pak Prabowo menyinggung, itu bendungan-bendungan, 40 sekian bendungan, kenapa tidak mengalir? Praktis dari sekian banyak itu yang teraliri oleh bendungan-bendungan, hanya 17%. PU kemudian menyampaikan argumen, yang sudah dibangun itu sesuai dengan planning yang sudah ada. Ketika kemudian masuk dalam irigasi di level primer, sekunder, dan tersier, masuk di irigasi sekunder dan tersier, itu sudah masuk dalam ranahnya pemerintah daerah. Ketika kemudian pemerintah pusat menyediakan bendungan skala besar, begitu masuk yang celah-celah kecil sampai di persawahan, pemerintah daerah kemudian angkat tangan. Dengan atas nama kami tidak memiliki fokus di situ, sehingga alokasi anggarannya tidak di situ. Nah, itu contoh teknis yang ada clear nih. mismatch di sana, ada disengage secara kebijakan. Nah, ini yang kemudian harus ditata ulang ya. Ini kalau misal tidak, ini akan terus berulang. 5 tahun lagi kita nanti akan bicara hal yang sama lagi. Nah, oleh karena itu situasi semacam ini harus menjadi evaluasi total, karena bagaimanapun juga kita belum melakukan evaluasi total terhadap sistem ini. Tetapi kita sudah melakukan perpanjangan lebih dalam lagi. Dengan cara apa? Jadi kalau perdebatan ya, dalam perdebatan teori neoliberal melawan kelompok mazhab political economic structuralist itu, desentralisasi itu menciptakan banyak anomali. Kata orang strukturalis, kata orang neoliberal, solusinya deepening decentralization. Gimana caranya? Diperdalam lagi. Akhirnya sekarang ada dana desa. Dana desa itu ratusan triliun, bukan hanya pada level provinsi, kabupaten, kota. Desa, satu desa 2 miliar. Anda bayangkan, 80 sekian ribu desa, berapa dana negara? Apakah kemudian mereka dibekali dengan planning kebijakan yang memadai, inovasi kebijakan yang memadai, pengawasan yang memadai? Tidak. Lalu dananya kemana? Wallahu a'lam. Nah, ini yang kemudian kita tata ulang. Decentralization, tapi justru makin deep lagi corruption-nya, semakin buka celah. Nah, Pak Masa, apakah kemudian ini jangan sampai juga, atau mungkin ada juga yang berpikir kalau gitu kembali ke sentralisasi? Itu pemikiran yang bagaimana menurut Anda kalau begitu? Nah, saya kira enggak bisa lagi. Kalau kembali sentralisasi juga kita akan menemui kegagalan. Republik ini luar biasa luasnya, luar biasa beragamnya. Tadi saya kembali lagi, Pak Dirman sudah mengatakan bahwa khas masing-masing daerah itu justru itu sebagai kekuatan yang kita miliki sebagai Indonesia yang sangat majemuk. Hanya keragaman itu belum dikelola. Sekarang kita tanya, apakah otonomi daerah itu berbasis keunggulan daerah? Itu yang pertama. Saya kira sebagian enggak. Karena sebagian juga kita harus fair. Kadang-kadang program daerah itu juga didikte oleh pusat. Karena ada hidden agenda pada perbuatan. Jangan-jangan persentasenya lebih banyak yang didikte pusat. Iya, perbuatan rente itu udah jadi rahasia umum lah. Ya, kalau udah proyek itu mesti ada kerjasama. Belum tentu juga proyek-proyek itu dibutuhkan oleh daerah. Itu udah banyak ya, yang meneliti juga banyak. Saya kira kasus-kasus itu mudah sekali kita baca. Nah, jadi kembali lagi ya, seperti yang saya kemukakan, tergantung kepada presiden, kembali lagi ya. Karena justru dengan sistem presidensial itu, dalam pengertian tidak hanya komando ya, tetapi juga bagaimana mempersiapkan lini sebagai pelaksana dari kebijakan presiden itu, terutama kembali lagi pada tingkat kementerian. Itu yang sangat penting, apalagi sekarang ini Menko aja ada berapa itu? 7. Tadi 7 ya. Logikanya kalau Menko ada 7 berarti kan koordinasi itu akan bisa lebih efektif ya. Nah, tapi banyak juga orang meragukan gitu. Nah, tapi terlepas itulah. Nah, menurut saya kalau tingkat kementerian itu gagal sekali lagi ya, maka pidato-pidato presiden itu tidak akan bermakna. Ada satu contoh soal ya, walaupun kita sudah menjalankan otonomi daerah, kita harus fair juga melihat bahwa perencanaan tangguh yang hebat, SDM yang hebat itu masih di pusat. Pertanyaannya buat apa?
Kalau pusat tadi sebagai policy, Ya. pembentukan policy, dia nggak boleh juga dong pegang proyek, menentukan proyek. Oh. Justru tuh dia langsung alokasikan kepada daerah. Dan itu kan mudah sekali dibaca. Satu daerah, apa ada daerah pertanian itu berapa irigasi yang diperlukan. Itu kan konkret aja, sangat gampang. Tapi kalau kewenangan penentuan itu juga masih sangat dominan oleh pusat, ya saya kira masalahnya birokrasi itu akan menjadi berbelit, birokrasi itu tidak efisien, birokrasi itu dia punya agenda sendiri, apalagi terkait itu tadi kan, konflik antar atau perbedaan antar partai dengan apa sih yang menjadi konflik antar partai itu? Kepentingannya pasti. Kepentingan itu sangat mudah kan dibaca gitu loh. Ketika pileg selesai, pilpres selesai, pilkada selesai, semua itu tidak lagi bicara pada kepentingan partai, kepentingan slogan, tetapi bicara pada kepentingan nasional. Disiplin itu yang sebenarnya mesti tegakkan. Nah, itu sangat bisa dijalankan kalau sistem hukum itu bekerja. Law enforcement ya. Itu saya selalu mengatakan kalau sistem hukum itu tidak kuat, maka tidak ada gunanya. Kita tidak akan sukses membangun demokrasi ini tanpa ada satu law enforcement. Makanya panglimanya adalah hukum ya. Hukum. Dalam semua yang kita bicarakan. Itu hukum itu terkait dengan investasi, hukum itu termasuk birokrasi, hukum itu termasuk soal pendisiplinan anggaran dan seterusnya. Itu implikasinya luas sekali. Tapi kalau penegakan hukum seperti model sekarang ini kita lihat, kalau ini tidak berubah, karena itu juga terkait Pak Maulana ya. Pelaku-pelaku ini kan sebagian juga bermasalah dengan hukum. Nah itu dia. Kalau panglimanya hukum untuk mewujudkan semua yang kita bicarakan ini bisa berjalan lancar, karena tadi kalau sedikit kesimpulan awal sebelum kita akhiri nanti, itu adalah sistemnya masih memungkinkan untuk kemudian baik dan memang sudah cukup baik. Kadang-kadang memang berbeda soal tadi kepentingan. Ada kepentingan untuk terus ya misalnya oligarki dan lain sebagainya itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.